Buntut dari komentarnya mengenai KDRT di saat kasus KDRT Lesti mencuat, pedangdut Dewi Persik justru dihujat mati-matian oleh fans Lesti, hingga pedangdut yang akrab disapa DP itu pun menjadi geram. Bahkan saking geramnya, lantaran namanya diinjak-injak dan juga dihina, DP pun akhirnya mengambil tindakan tegas dalam menghadapi rusuhnya warganet yang menilai buruk dirinya. Lantas, seperti apa DP yang memilih untuk melaporkan haters yang telah memfitnah dirinya, mengingat apa yang disebut-sebut haters tersebut tidak sesuai dengan fakta? Benarkah seolah tidak ingin berlama-lama untuk memenjarakan sang pelaku? DP pun juga berencana akan melaporkannya pada hari ini, Senin 31 Oktober 2022 di Polres Jakarta Selatan. Dan seperti apa pula DP yang sudah habis kesabarannya dalam menghadapi hujatan dari haters? Lantas, bagaimana DP yang mengungkap kekesalannya mengingat di saat dirinya tengah memperjuangkan korban-korban KDRT yang dilakukan oleh para pelaku, tapi justru dihujat bahkan diserang oleh fans Leslar? Seperti apa pula DP yang menyebut bagi siapapun yang menghujat dirinya akan dilaporkan ke polisi jika faktanya tidak sesuai. Dan bagaimana pula DP yang tidak ada masalah dengan Lesti, tapi menganggap Lesti adalah anak didiknya dan bukan saingannya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Astagfirullahaladzim. Itulah bentuk kekesalan Dewi Persik yang geram kepada seorang haters yang telah merendahkan dirinya. Buntut dari komentar Dewi Persik mengenai kasus KDRT Lesti yang sebelumnya sempat bikin heboh. Ya, pedangdut yang akrab disapa DP kini berkonflik dengan salah satu haters yang diduga merupakan fans garis keras Lesti dan Bilar. Dalam video yang diperlihatkan DP, secara terang-terangan wanita tersebut menghina dan juga merendahkan harkat dan martabatnya, hingga DP yang melihat video itu pun juga tersulut emosi. Bahkan saking emosinya, DP pun akhirnya mengambil tindakan tegas dengan memburu haters tersebut dan membawanya ke jalur hukum. Melihat masalah ini ditanggapi serius oleh DP, pelantun Mimpi Manis itu pun juga menunjuk Sandi Arifin sebagai kuasa hukumnya untuk mengurus kasus dugaan penyebaran fitnah terhadap Dewi Persik. Saya lebih dari 10 kali, Mbak. Saya lebih dari 10 kali. Dan tidak berubah. Kenapa saya bisa lantang berbicara menolak KDRT, dan saya sangat menyayangi sesama perempuan, karena saya pernah merasa di posisi perempuan yang tertindas gitu. Saya tahu perasaan perempuan itu traumanya seperti apa. Gak gampang ketika dia mengalami rasa sakit. Contoh hal kecil aja. Contoh, saya mau nikah sama kamu tuh sebenarnya janda. Itu verbal ya, itu verbal. Itu sakit banget. Apalagi sampai saya ditampar misalkan, sampai saya dibanting, dicekik. Waduh, saya nggak nafsu sama laki-laki itu. Jadi gini ya, per hari Sabtu kemarin saya dan rekan saya Mas Hadi Sutrisno sudah mendapatkan kuasa dari Mbak Dewi Persik untuk yang pertama mempelajari hal yang kemarin sempat viral dan ramai, dan yang kedua hari Senin kita berencana membuat laporan, tapi sebelumnya kita akan berdiskusi dulu untuk mencari celah atau konstruksi hukumnya. Kemudian informasi yang kita dapat dari beberapa teman-teman di daerah juga ada informasi yang sudah
memberikan informasi terkait apa yang mau dilaporkan sama Mbak Dewi Persik, siapa-siapanya. Jadi ada lebih dari 2-3 akun yang kita sedang pelajari, yang mungkin nantinya akan kita laporkan kalau misalnya memang konstruksi hukumnya terpenuhi, akan kita laporkan di hari Senin besok di daerah tempat kejadiannya. Kemungkinan kita akan lapor karena Mbak Dewi tinggal di daerah Jakarta Selatan, kita akan membuat laporan di Polres Jakarta Selatan. Yang pasti Mbak Dewi besok akan hadir bersama kami ke tempat kita melapor. Saksi juga besok sudah kita persiapkan, ada 2-3 yang melihat langsung bersama Mbak Dewi pada saat postingan itu keluar. Ya, menurut Sandi Arifin, tidak hanya satu akun haters yang akan dilaporkan ke polisi. Bahkan ada 2-3 akun haters yang rencananya juga akan dibawa ke jalur hukum oleh DP. Bahkan demi mempercepat kasus ini berlangsung, tidak main-main, DP pun memilih untuk melaporkan dibanding somasi hingga rencananya pada hari ini, 31 Oktober 2022, DP pun akan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk berkonsultasi mengenai masalah ini. Hingga jika konstruksi hukumnya ada, DP pun akan langsung melaporkan ketiga akun haters itu ke pihak kepolisian dan menjebloskannya ke dalam penjara. Saya cuma mau kasih tahu ya, kalau mengkritik itu boleh-boleh saja. Mengomentari saya pun juga boleh, tapi jangan memfitnah. Nah kalau mau fitnah hanya kayak si ibu-ibu itu, gitu ya. Apalagi sampai nyandang-nyandang mengenai anak. Kenapa dengan anak saya? Hah? Kenapa? Kamu kan nggak tahu, saya nggak mau punya anak dulu, kenapa? Habis KDRT, ngerti nggak kamu? Siapapun dari pendukung artis, siapa artis A atau B atau C itu, kita tidak melihat apakah memang mereka pendukung fanatik, tapi yang pasti klien kami Mbak Dewi Persik merasa dirugikan, dan ini sudah tidak mau lagi Mbak Dewi Persik untuk memberikan somasi. Dia ingin melakukan langsung membuat laporan. Hal ini, kesempatan ini Mbak Dewi sudah tidak bisa memberikan kesempatan lagi, dan kalau misalnya memang besok unsurnya terpenuhi ya kita akan membuat laporan. Mbak DP sudah tidak akan memberi kesempatan lagi dan ingin memberikan pelajaran untuk para haters, netizen yang memang sudah mencemarkan nama baik beliau. Dan terakhir pun dia menyampaikan kasus ini bila mana unsurnya terpenuhi akan dilanjutkan sampai ke pengadilan. Hasil dari kekesalannya hingga rencananya mencari tahu salah satu fans yang diduga fans Leslar ini memang akhirnya membuahkan hasil. Tidak berangsur lama, di saat DP menggelar sayembara dengan memberikan uang 100 juta rupiah, akhirnya DP pun sudah mengantongi data sang pelaku hingga mantan istri Angga Wijaya itu pun sudah mengetahui siapa nama sang haters, di mana tempat tinggalnya, bentuk rumahnya, hingga statusnya sebagai istri yang mempunyai suami dan anak. Ya, buntut kekesalan DP memang akhirnya membuahkan hasil. Seolah habis kesabaran menghadapi hujatan netizen, DP pun juga memilih untuk gerak cepat dalam mencari tahu siapa sosok haters itu. Alhamdulillah sudah dapat orangnya, tinggalnya di mana, bentukannya seperti apa, ada suami, ada anaknya juga, dan dia tinggal di mana. Aku mendapatkan info dari pihak yang berwajib. Jadi tunggu saja ya. Jadi saya bilang kan saya nggak mau main-main di sini. Dan kebetulan saya dibantu oleh lawyer saya Bang Sandi Arifin juga. Nanti kita akan lihat infonya seperti apa ya guys. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bahwa saya tidak pernah membicarakan orang lain, tapi saya berbicara mengenai KDRT, tapi bukan berbicara mengenai orang lain. Tapi kalau orang ini sudah ikut campur urusan ranah privasi saya. Oke, terima kasih, itu aja infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Jangan lupa datang ke Basecamp Military Lifestyle dan juga di Castello. Makasih. Kalau beberapa teman-teman di daerah juga sudah ada yang berkomunikasi, yang membantu, dan juga ada langsung juga ya ke Mbak Dewi juga.
sudah memberikan informasi di mana tinggalnya, di tempatnya di mana. Tapi kita nggak tahu apakah orang itu yang akan kita laporkan. Tapi karena ini kan banyak ya, ada beberapa. Jadi kita belum memastikan siapa-siapanya dan oknum yang mana. Tapi yang pasti sudah ada beberapa nama yang sudah kita kantongi. Lantas seperti apa ungkapan kekesalan DP saat diserang oleh fans Lesti ketika memperjuangkan soal kasus KDRT? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, kesabaran memang ada batasnya. Hal itulah yang kini dirasakan oleh Dewi Persik. Bagaimana tidak, nyaris 1 bulan menjadi bulan-bulanan Leslar lovers yang terkenal fanatik. Pekan ini pun DP meradang tingkat tinggi. Sampai-sampai DP pun secara khusus memberikan pengumuman lewat sosial media untuk mencari seorang wanita yang diduga menjadi fans berat Leslar, lengkap dengan sayembara mengejutkan. Bahkan DP pun juga menjanjikan akan memberikan uang 100 juta rupiah jika ada yang bisa memberikan informasi keberadaan wanita yang menjelek-jelekan dirinya di sosial media tersebut. Bukan tanpa alasan jika DP meradang sampai ke ubun-ubun. Pasalnya, gara-gara vokal menentang KDRT yang dialami Lesti, DP pun juga dituding iri oleh orang tersebut karena Lesti dan Bilar kembali bersatu. Emosi DP pun juga kian membara ketika wanita tersebut menyamakan DP dengan pekerja prostitusi atau PSK yang membuat DP pun menjadi emosi hingga memuntahkan amarahnya secara gahar dengan bahasa daerah dan juga logat khasnya. Saya tuh tidak tidak setuju dengan mereka bersatu. Nggak ada statement saya seperti itu. Tapi kalau saya kecewa, kenapa harus marah? Saya punya hak untuk kecewa loh. Akhirnya saya lagi di IG, saya bilang, mereka bilang gini, dasar janda tua, hei nenek-nenek, Bilar nggak mau sama lu ya, lu gini. Heh laler, gue juga nggak mau sama Bilar ya. Gue kasih tahu nih, pada waktu di mana itu ya? Pada waktu aku ngejuri, nggak enak, udahlah mereka udah bersatu ya. Saya cuma bilang sama dia jangan marah-marah, udah gitu aja. Terlepas apapun itu opini dia, itu haknya dia untuk berpendapat. Tapi kan pro dan kontra selalu ada. Apalagi kalau selebriti besar seperti Dewi Persik, apa yang dia keluarkan, statement apapun yang keluar dari mulutnya pasti akan jadi satu hal pro dan kontra. Sosok Dewi Persik buat aku, ya kalau teman-teman lihat, ya mungkin lah kalau netizen lihat dia suka marah-marah di media sosial. Di kamera juga kadang suka ngegas. Tapi sebenarnya aku melihatnya dari sisi yang berbeda ya. Dia yang sebenarnya tuh bukan yang seperti itu. Kalau itu mah cuma emosi sesaat. Tapi sebenarnya dia orangnya, kalau menurut aku dia salah satu artis yang menurut aku baik hati. Hatinya tuh tulus. DP memang dikenal sebagai seorang artis yang sangat lantang dan pemberani ketika menyuarakan hal-hal yang dinilainya buruk. Bahkan, DP pun juga diketahui beberapa kali membuat kontroversi lantaran statementnya yang begitu tegas dan juga lugas dengan statementnya yang lebih milih untuk menjanda 3 kali dibandingkan menjadi korban KDRT. Mengingat DP akan melaporkan tidak hanya 1 akun namun 3 akun haters. Lantas seperti apa ketegasannya yang siap memenjarakan haters seperti haters yang diduga adalah fans garis keras Lesti. Yang pasti ini untuk membuat pelajaran kepada netizen ataupun oknum-oknum yang bermain di media maupun di Instagram dan juga di media sosial lainnya. Yang pasti kemungkinan dari klien kami Mbak Dewi Persik sudah sangat
kecewa dengan kata-kata, dan ada beberapa juga yang masuk ke direct message-nya juga sudah kita catat siapa-siapanya dan sudah di capture. Jadi hanya bukan dari satu account aja, tapi ada beberapa account. Jadi bukan hanya terfokus kepada si pendukung artis ini juga tidak, kita tidak fokus itu, tapi semuanya yang kira-kira kata-katanya sudah memenuhi unsur kita akan pelajari besok untuk mencari konstruksi hukumnya. Bila mana memang konstruksi hukumnya itu sudah dapat kita temui, kita akan membuat laporan besok. Sampai sejauh ini saya tidak berani menyampaikan apakah itu pendukung dari artis ataupun dari siapa, tapi yang pasti kita juga harus mendalami juga apakah memang itu mereka pendukung atau tidak. Tapi saya yakin kalau memang pendukung yang baik nggak mungkin lah menyampaikan kata-kata tersebut, menjelek-jelekan ataupun membuat berita yang tidak benar terhadap klien kami. Kan kita juga belum tahu apakah benar itu pendukung artis A, artis B, artis C. Kita kan nggak tahu. Mungkin juga oknum yang ingin mengadu domba. Kita juga kan belum tahu. Jadi kita lagi fokus untuk mempelajari. Mbak Dewi juga baru memberikan beberapa bukti tadi, mengirimkan kepada saya. Mudah-mudahan sih Dewi itu kan orangnya emang belak-belakan kan. Jadi pada saat dia disentil sedikit tentang hal yang tidak sesuai konteks, maka dia akan terus ngomongin tuh sampai dicecer tuh orang gitu kan ya. Kenapa kok lo cara berpikirnya seperti itu gitu. Nah, makanya di sini pengen banget gitu, maksudnya untuk memberikan, ya mungkin Dewi ingin memberikan pelajaran. Dan seperti apa pula DP yang tidak ada masalah dengan Lesti, tapi justru menganggap Lesti adalah anak didiknya dan bukan saingannya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Terlepas dari masalah ini, DP dan Lesti dikenal sebagai pedangdut yang sama-sama sukses karirnya di panggung dangdut. Bahkan, meski DP telah lebih dulu meniti karirnya di dunia hiburan, namun untuk urusan menyanyi, Lesti pun juga tidak kalah dengan DP. Hingga tidak hanya DP yang sukses untuk merilis single-single hits, Lesti pun juga sukses untuk merilis single-single terbaiknya. Bahkan kini, baik DP maupun Lesti dipercaya menjadi juri dalam ajang pencarian bakat dangdut, hingga keduanya pun begitu akrab saat menjadi juri. Mengingat DP yang kini dihujat oleh fans Lesti lantaran komentarnya mengenai KDRT. Lantas benarkah jika hubungan mereka kini tidak baik-baik saja? Dan seperti apa DP yang menyebut Lesti bukanlah teman, melainkan anak didiknya? Ya senang memang kita kan, dia apa sekarang udah bahagia, dia ada mereka kan udah berdua lagi, udah kembali ya. Sekarang lagi sedang apakan diri lah, menyenangkan diri dulu, entah mau masalah mendalami agama dulu ya. Itu ada ustaz, ada mondok, dia ngasih diri dulu, karena banyak kali wartawan ngajar gitu seperti dia apa. Ada suatu tempat lah, apapun kita bilang tetap salah kalau sekarang ini. Jadi biarkan aja mereka yang apa. Yang pasti hubungannya Mbak Dewi Persik sama Dede Lesti semua baik-baik saja. Apalagi di situ kan juga Mbak Dewi juga klien saya, dan juga Dede Lesti juga klien saya. Alhamdulillah mereka hubungannya baik, tidak ada apa-apa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.